Good morning student, apa kabarnya kalian? Anak-anak tetap sehat ya, selalu semangat lagi dengan Miss Ellie dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Oke, hari ini kita akan belajar, materi kita adalah gereja sebagai umat Allah yang baru. Bahan Alkitab, Kisah Para Rasul 2 ayat 1-47, Petrus 2 ayat 9-10, dan Yeremia 31 ayat 31-34. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai hari ini, kita buka dengan doa. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Doa dimulai. Doa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang kedua, menumbuhkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang ketiga, menjelaskan pengertian gereja. Yang keempat, menjelaskan perbedaan gereja yang hanyalah gedung dengan gereja yang merupakan orangnya. Dan yang terakhir, menjelaskan beberapa aspek pergumulan gereja di masa lampau dan masa kini. Oke, anak-anak, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sedangkan kompetensi dasar adalah yang pertama, menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang kedua, menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang ketiga, memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Dan yang terakhir, menelaah karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Oke, sebagai bahan literasi pelajaran kita, kalian buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-47. Dibaca, oke, berulang. Oke. Kalian catat yang penting. Oke, karena ini ada hubungannya dengan pelajaran kita. Oke. Anak-anak, mari kita buka dengan pembahasan pertama, awal terbentuknya gereja. Gereja terbentuk lewat gereja Pentakosta. Tahukah kamu tentang hari Pentakosta? Kalian bisa baca ya di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-47. Dalam peristiwa itu banyak orang-orang yang minta agar mereka dibaptis. Jumlah mereka sekitar 3.000 orang. Itulah awal terbentuknya gereja perdana. Anak-anak, jika kalian diperhadapkan pada kata atau ungkapan gereja, gedungnya, atau orangnya, apakah jawaban kalian? Kita lihat gambar selanjutnya. Di sini ada 3 gambar ya. Perhatikan yang sebelah kiri. Kalian sudah tahu ini adalah gambar gereja, yang adalah gedung ya. Oke. Yang sebelah kanan ada seorang keluarga dengan anaknya ya. Dia mungkin baru pulang dari gereja atau ibadah hari Minggu. Oke, sebelah kanan adalah posisi atau gambar di dalam gereja. Oke. Mungkin di sini diambil sebelum ibadah ya. Oke, apa makna dari ketiga gambar ini? Makna yang terkandung dari gambar tersebut, gereja tidak pertama-tama dibentuk oleh gedungnya, tapi orangnya. Ketika sebuah gereja, karena orang Kristen meninggalkan iman atau tidak lagi pergi ke gereja, dapatkah gedung-gedung gereja disebut sebagai gereja? Tentu tidak. Gereja tanpa orangnya bukanlah gereja. Oke, itu jadi pengertiannya ya di awal tentang apa sih arti gereja dengan orang-orang di dalamnya. Anak-anak, yang kedua kita mendiskusikan apa makna gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis yaitu igreja, dibaca igreja. Kata gereja juga berasal dari kata Spanyol yaitu iglesia, yang artinya gereja, dan dalam bahasa Yunani yaitu eklesia. Eklesia berasal dari dua kata, yaitu ex yang berarti keluar, dan klesia berasal dari kata kaleo yang berarti memanggil. Anak-anak, dari sekian banyak arti nama
gereja, eklesia lah yang paling sering kita bicarakan atau kita dengar. Apa sih eklesia itu? Eklesia mengandung arti dipanggil keluar, artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari lingkungannya, dari sanak saudaranya, dari kaum kerabatnya untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas yang bernama gereja. Anak-anak, kita sebagai gereja harus bersaksi tentang Tuhan Yesus di dunia ini. Karena ada tertulis di Kisah 1 ayat 8, yang jadi sabda Tuhan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan gereja dipanggil melaksanakan amanat agung Kristen yang tertulis di Markus 5 ayat 28 sampai 20. Maksudnya adalah kita sebagai gereja, yaitu muridnya, harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Ya, seperti itu ya nak ya, maksudnya ya. Pembahasan kita selanjutnya adalah beberapa aspek pergumulan gereja. Oke, yang pertama, gereja yang terbuka. Apakah artinya? Gereja ini terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Bahkan di dalam kepemimpinannya terbuka untuk perempuan seperti Lydia, Priscilla, dan Yunia. Gereja juga menerima orang cacat untuk menjadi anggotanya. Yang kedua, pemahaman tentang ajaran yang benar. Eksklusivisme, kesukuan, dan bahkan ada gereja tertentu yang menganggap dirinya paling benar dan suci. Selanjutnya, aspek yang ketiga, gereja yang gagal menjadi teladan. Sini maksudnya kita sebagai gereja seringkali gagal mencerminkan siapa Yesus Kristus yang kita kenal dan sembah. Dan yang terakhir, aspek selanjutnya adalah hidup saling berbagi. Cara hidup orang Kristen yang menarik, di mana mereka tidak menganggap milik mereka hanyalah untuk mereka sendiri. Mereka saling membagikan apa yang mereka miliki, sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan. Inilah tantangan atau pergumulan gereja. Bagaimana dengan kita sebagai gerejanya? Baiklah anak-anak, tentang aspek ini Miss Eli terangkan sedikit tuh poin nomor 1. Inilah aspek pergumulan gereja pada waktu itu ya. Perempuan tidak atau kurang berkompeten di dalam gereja pada saat itu. Tapi muncul pada saat itu adalah tokoh-tokoh gereja wanita. Yang kedua, pemahaman tentang ajaran benar, maksudnya eksklusivisme ya, di mana ada beberapa gereja pada saat itu yang masih berdasarkan kesukuan atau golongan tertentu di dalam gerejanya. Jadi saling mementingkan kelompoknya. Untuk aspek yang ketiga, maksudnya kadangkala kita sebagai gereja Tuhan seringkali gagal mencerminkan siapa Yesus Kristus yang kita kenal dan sembah. Mungkin di sini masih ada sikap egois kita ya. Jadi gereja kurang bisa mencerminkan jiwa Kristus di dalamnya. Yang keempat, hidup saling berbagi. Ini aspek yang positif ya. Ini terjadi pada gereja mula-mula. Selanjutnya anak-anak, kita belajar sifat-sifat gereja. Apa sajakah? Yang pertama, gereja adalah kudus. Maksudnya gereja adalah kudus berarti diasingkan, bukan mengasingkan diri. Karena gereja disuruh ke dalam dunia ini untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Adanya gereja di dunia ini ialah untuk dipakai dalam karya penyelamatan Allah. Yang kedua, gereja adalah am. Am berarti umum. Oleh sebab itu, gereja menerobos segala pembatas dan memiliki perspektif yang umum, tidak dibatasi oleh sekat-sekat sosiologis manusia. Yang ketiga, gereja adalah persekutuan orang terpercaya. Maksudnya, gereja adalah persekutuan orang yang percaya yang diakui tindakan Allah yang kini ingin mengungkapkan kembali tindakan itu melalui kehidupan mereka sebagai gereja. Yang terakhir, gereja satu. Gereja adalah kesatuan umat-umat Kristen sebagai raja dalam gereja, satu dalam memberitakan Injil, satu dalam mengemban misi,
mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan, satu di dalam iman dan pengharapan. Oleh sebab itu, dalam perbedaan kita, Tuhan mempersatukan kita dengan menampakkan kepatuhan kita sebagai gereja kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Baiklah anak-anak, itulah pembahasan gereja sebagai umat Allah yang baru. Sebagai pesan Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya, yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah memperoleh belas kasihan. Itulah pesan Allah kepada kita sebagai gerejanya, untuk kamu atau kalian atau kita bisa menjalankannya. Baiklah anak-anak, di bagian terakhir saya dikasih tugas. Kalian lihat tugasnya ada 5. Kerjakan di buku kalian ya. Setelah itu kirimkan dengan SS-nya ke WA Rohis, atau boleh Japri, bisa ditunggu. Tolong jangan diindahkan, tapi segera kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita sekarang hingga nanti. Tetap semangat dalam belajar ya nak, tetap menjaga protokol kesehatan, selalu berdoa supaya penjagaan Yesus atau pernyataan Yesus untuk kita selalu Tuhan serta dalam hidup kita. Terima kasih. GBU. Bye.